Ini duduk ya. Ini duduk. Iya, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad Wassalamualaikum. alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Al-Ustaz Oke. Bapak Haikal yang saya muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dalam masa subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan dan curahan rahmatnya pada pagi hari subuh hari ini. Kita dapat hadir di tempat yang suci dan mulia ini, yaitu di Masjid Jami Al-Ikhlas Kelurahan 2 Sriwijaya, Allah Akbar. Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Ini Sukabumi bukan di Jawa aja, di Lampung Sukabumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, atas nama pengurus masjid mengucapkan selamat datang. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ustadz Alhamdulillah. Haikal untuk dapat hadir di kami ini, Pak. Alhamdulillah. Menyempatkan hadir di tempat kami ini sangat luar biasa. Allah. Terima kasih Pak atas Allah. hadirnya. Mudah-mudahan Bapak hadir sini dapat memberikan suatu muaizatul hasanah Insyaallah. pada kita Allah. semua. Bimbingan pendidikan tentang tausiah dan acara-acara seperti ini memang harus kita budayakan, lestarikan, karena salah satunya untuk menyegarkan iman, Betul. untuk mempertebal iman, supaya iman kita tidak tipis. Dengan adanya tausiah dan adanya nasihat, saling nasihat menasihati dalam agama, iman dari tipis menjadi tebal. Inilah harapan kita. Insyaallah. Bapak Ibu jamaah salat itu yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan tentang apa bantuan nanti akan ada memang saudara untuk bagian Palestina. Sebelum diadakan itu kotak dikelilingi dulu. Nah, kota yang sudah siapkan keliling dulu. Nanti ada juga dari panitia bagaimana cara jadi kotak ini untuk bantuan Palestina. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pengurus masjid akan memperkenalkan sedikit saja Silakan. tentang masjid itu. Silakan. Saya sambil dengerin. Masjid Jami Al-Ikhlas Program ini berdiri tahun 88. 88. 87 itu ada namanya komplek ini Pak. Komplek. 47 itu ada akad kredit. 8 berdiri musola. Kemudian dari musola menjadi masjid. 8 tahun 2001 masjid sudah berdiri seperti ini. Dari 88 sampai 2000 itu seperti ini adalah masjid. Adapun aktivitasnya ya nggak banyak sih Pak. Sesuai dengan apa yang dirangkum tadi. Ya, ada kajian setiap hari Kamis jam 5 sore menjelang subuh. Kami juga informasikan kepada para jamaah itu ada kajian sambil berbuka puasa. Kamis kita berpuasa sambil berbuka puasa sunnah. Kajian hadis, kajian tafsir, kemudian kajian fikih, kemudian ada tarikh, ada bacaan Al-Quran. Setiap Kamis, Setiap jam Kamis. 5 sampai. Kemudian setiap subuh sudah bertahun-tahun ini taklim nggak pernah putus istiqomah. Taklim subuh. Tiap hari. Setiap subuh nggak pernah telat. Alhamdulillah di masjid kita ini itulah Makmur. kami hanya memperkenalkan sepintas saja. Mudah-mudahan kegiatan kami ini mendapat bimbingan dan petunjuk dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang terakhir atas nama pengurus masjid mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan baik tempat yang sederhana sempit ini ya, tapi alhamdulillah. Tapi yang mana? Bagus kedengeran. Oh ya.
Kami maaf Pak sebenarnya atas mungkin hal-hal yang kurang berkenan di sana sini, tempat, kemudian mungkin ada hidangan, ya, snack dan sebagainya. Apabila kurang selera, kami maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, Bagas taklim, setelah kita taklim subuh, ibu-ibu majelis taklim bisa. Ibu-ibu majelis taklim sudah menyiapkan sarapan pagi. Oh, Masya Allah. Sarapan pagi, tepatnya sudah. Cara-cara itu kita sampaikan, mudah-mudahan. Coba tadi warnanya mana? Bisa macam-macam. Mudah-mudahan kita semuanya hadir dapat menyimak, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Insyaallah. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti kalau itu aja Pak. Nanti kalau mudah ini. Justru saya Pak yang mengucapkan terima kasih. Justru saya dikasih kesempatan untuk berbicara. Justru saya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan ini, atas kesempatan yang DKM berikan. Nikmat senikmat-nikmatnya. Saya merasa sangat terhormat, saya merasa sangat bergembira, saya merasa sangat tersanjung ya, dengan kesempatan yang diizinkan ini. Sementara masjid-masjid di Jakarta udah banyak yang larang saya. Banyak yang coret, banyak yang cancel. Baru hari ini WA dari sebuah perusahaan BUMN di cancel. Baru tadi. Hampir tiap hari saya berkata selamat Pak. Loh Ustaz kenapa selamat? Di bulan Januari ini, Februari ini baru tanggal berapa sekarang? 7. Baru tanggal 7, Bapak yang cancel saya yang ke-34. Padahal baru tanggal 7. Ya. Jadi mendapat kehormatan, kemuliaan dan kesempatan seperti ini justru saya yang mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan-kebaikan pengurus masjid dan semua pengurus masjid. Ya, semua pengurus masjid yang ada di Al-Ikhlas ini di apa namanya Perumdan 2 Sriwijaya ya, dan seluruh hadirin siapapun di antara kita nih yang ada penyakit Allah angkat penyakitnya semua. Al-haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rabb anta syafi la shifaa'un illa shifaa'uka shifa' la yughadiru saqama amin ya Allah. Dan siapapun yang hadir di antara kita pengurus masjid maupun jamaah sekalian yang hadir pada pagi hari ini yang punya kesusahan Allah lepaskan semua kesusahannya ya Allah. Tiada yang susah kecuali Allah yang melepaskan. Ya Rabb la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla ya Allah. Siapapun yang hadir di antara kita ini yang masih membawa dosa, ada sifat-sifat kemunafikan dalam hati, Allah sucikan sesuci-sucinya. Allah angkat semua kesalahan kita di pagi ini ya Allah ya Rabb. Wabil khusus kepada seluruh pengurus dan seluruh jamaah yang hadir. Allahumma ighfir lana maghfiratan min indika ya Allah kullahu diqahu wa jallahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyahu wa sirrahu wa ma anta alamu bihim minna ya Allah. Siapapun yang hadir di antara kita ya Allah ya Rabb, dengan berkah alhamdulillah, dengan berkah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan berkah istighfar kita astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Siapapun di antara kita yang punya anak, niscaya Allah Subhanahu wa taala ya Allah dengan asbab langkah kaki kita ke majelis ini
Ya Allah, Allah pelihara selalu anak-anak kita. Allah jaga anak-anak kita auratnya. Allah jaga anak-anak kita kehormatannya, kemuliaannya, hartanya. Allah muliakan anak-anak kita dunia wal akhirat ya Allah. Jangan sekali-kali terhinakan di dunia maupun di akhirat ya Allah. Kita doakan anak-anak kita ini yang hadir, yang pun tidak hadir. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh wal salehah, anak yang hafiz wal hafizah, anak yang menutup auratnya, anak yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, anak yang selalu gandrung hatinya ke masjid, anak yang sangat menjaga aurat dan kemaluannya, anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan siapapun yang lebih tua. Anak-anak kita anak yang disayang oleh semua orang yang memandangnya, menjadi qurrata ayun. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya rabbal haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita masih ada yang kena riba. Dengan asbab pertemuan ini, dengan asbab pengajian ini, Allah Subhanahu wa taala beri kita kemampuan untuk membebaskan diri daripada riba. Barangkali di antara kita pagi ini masih ada yang berhutang. Ya Allah ya Rabb, kita mohon kepada Allah, ya Allah, na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajri wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allah bebaskan semua hutang-hutang kita. Amin ya Allah. Al-Haziniyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bi'aqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min akhir khair ya Allah farij alham ya kashifal gham ya mal ya abdi yaghfir wa yarham wa akhir da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadirin billahi taufik wal hidayah. Nah kan udah doa bagaimana? Oh iya belum ceramahnya ya. Mesti doa di belakang ya. Saya doa di depan. Ya Allah kebalik. Baik. Saya ini di Lampung ini yang ketiga. Yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga. Waktu pertama paling depan dia berdua nih. Pertemuan kedua dia juga depannya. Pertemuan ketiga dia juga. Ngapain lu Tong? Dia melulu ini. Masya Allah. Emang Bapak mungkin melihat beliau biasa-biasa saja. Tapi ini di pagi ini kita berani bersumpah demi Allah yang memegang jiwa kita. Ini nih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Emang kaitannya sederhana, duduk di majelis ilmu sederhana. Tapi apa kata Rasulullah? Sorga tuh dibuka di depan mukanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan nih langkah kakinya ke sorga ini. Bukan cepat mati loh, bukan. Allah mudahkan langkah kaki ke sorga itu maknanya, tafsir hadisnya, mantik bayannya. Allah mudahkan langkah ke sorga kalau diajak kebaikan gampang. Nah maknanya begitu. Ngaji yuk, yuk gitu. Ada ini ada apa namanya? Ada tahlilan nih, mau nggak tahlil yuk gitu. Kalau yang repot kan mbak bid'ah, nah mulai itu mulai pemecah belah umat itu. Ente mau tahlil boleh, ente nggak mau tahlil nggak apa-apa silahkan, tapi jangan bilang bid'ah dong ya. Betul? Itu dia mulai memecah belah umat. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu, dimudahkan oleh Allah lah baginya. Tariqan jalan ila jannah, kepada surga, itu diajak begitu tuh gampang. Dan kemudian Allah berikan furqan. Apa itu furqan? Membedakan hak dan batil. Otomatis ada alarm di hatinya tuh. Tinit, kayak alarm di hatinya. Gara-gara apa? Gara-gara hadir di majelis ilmu.
hadir di majelis ilmu itu begitu Pak. Allah kasih furqan, tinit hatinya alarm. Nggak ngaji tapi ada alarmnya. Yang dibahas di masjid soal persatuan dan kesatuan misalnya. Yang dibahas di masjid misalnya politik misalnya. Boleh nggak ngomong politik di masjid? Boleh nggak? Enak aja nggak boleh. Boleh. Islam mengatur semua. Ini masjid, jangan pakai ngomong-ngomong politik. Ada yang bilang begitu pengurus masjid. Saya bilang aja, emang lo doang yang boleh ngomong politik, gua nggak boleh apa? Betul? Jadi semua ya, Islam mengatur semua. Nah, orang yang hadir di majelis ilmu ini Allah kasih furqan. Furqan itu kemampuan membedakan hak dan batil secara otomatis. Padahal yang di masjid yang dibahas soal misalnya soal persatuan dan kesatuan hari ini kan ukhuwah misalnya. Tahu-tahu wudunya bener. Nggak belajar wudu, tapi begitu dicuci kaki, hatinya berkata, kayaknya nggak enak nih kalau nggak diusap, gitu. Itu yang dimaksud sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Gitu. Kayaknya tuh nggak enak aja gitu loh. Nonton TV aja belum sembahyang isya, aduh nggak enak nih hati gue, gitu. Nggak mungkin dia bisa tidur, nggak mungkin dia bisa tidur, ketiduran nggak bakal. Kenapa? Karena Allah mudahkan ke surga. Gara-gara duduk di majelis ilmu ngaji Quran yang sebentar ngantuk, gara-gara duduk di majelis ilmu nggak ngantuk. Jazakallah, terima kasih. Masya Allah, enak banget, anget-anget. Pak Ilham, Masya Allah. Ini namanya Pak Ilham, Masya Allah. Ya Pak Ilham. Salah mestinya. Ente kenalin aneh, saya kenalin ente gitu. Jadi itulah di antara keuntungan dan keuntungan orang yang hadir di majelis ilmu. Salat kudu ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak diterima oleh Allah. Puasa kudu ikhlas begitu. Haji juga kudu ikhlas. Lain kalau majelis ilmu lain. Kalau pengajian lain. Ente datang doang, ente nggak ikhlas, duduk di pojok, diborong oleh Allah. Kalau kata orang Betawi diborong. Nggak ada yang ditinggalin. Dulu nih misalnya nih ada jeruk nih. Jeruknya petot, tahu petot nggak? Dimakan codot. Dimakan codot. Kelelawar, kok codot kelelawar. Kampret. Nggak apa-apa kampret, ada yang jadi pahlawan, Batman. Ini dimakan kampret nih, dimakan codot, dijual laku nggak? Atau biji? Nggak ada yang mau beli, gitu, boro-boro. Tapi ada di satu keranjang gede dan tengah-tengahnya ada yang dimakan codot, laku nggak dijual? Laku. Itu dia orang Betawi itu ngajarin kayak begitu, ulama-ulamanya. Diborong sama Allah. Jadi misalnya datang ke pengajian, tidur gitu, ngiler gitu, tetap dapat pahala, tetap. Makanya saya nggak kesinggung yang duduk di belakang tidur, yang nyender, nggak kesinggung. Nggak apa-apa. Anggap aja kemakan codot. Betul nggak? Nggak apa-apa. Itu dia itu. Jadi diborong sama Allah semua. Diborong sama Allah. Itu dia terbaiknya. Jangankan di majelis ilmu ya, jangankan sampai dari rumah mau ada pengajian mau datang dari rumah nggak sampai ente jatuh kena kecomberan, kotor kakinya, bajunya kotor, kena najis, kena comberan, ente pulang lagi nggak sampai, Allah kasih pahala. Enak nggak? Kagak enak, masuk comberan enak gimana sih? Yang enak mas sampai sini, pahalanya yang enak. Masuk comberan enak nggak? Nggak enak gimana sih? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begitu para DKM ya. Hebatnya pengajian tuh kayak begitu. Jangan anggap sepele. Nih begini nih berdua nih, biar begini nih, khairum minad dunya wa ma fiha. Emang Nabi yang pesan enggak akan sampai putus. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahluk. Celaka
Jadilah orang yang ngajarin, aliman, orang yang ngajar, au muta'alliman, atau jadi santri lah. Enggak ngajar, enggak jadi santri, au mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Nah, sekarang kita jadi pendengar ilmu. Enggak sempat nih di rumah, au muhibban, tapi enggak sempat, tapi dia, ya Allah gue kepengen gitu. Gue lagi sakit, gue enggak sempat datang gitu loh. Belum dikerokin sama bini, begitu katanya. Pak Ilham kemarin belum dikerokin sama bini. Bini mau baru melahirkan minta kerokin, tega amat. Nah jadi nggak hadir nih, tapi dicari informasi, rekamannya dong. Tadi ceramahnya apa? Nah itu muhibban, masih selamat. Falak takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Fatahluk, celaka. Siapa tuh yang celaka? Ngajarin enggak, nyantri enggak, dengerin ilmu enggak, hadir di majelis ilmu enggak, nanya enggak, tadi yang dibahas apa itu minimal, enggak juga nanya, celaka loh, celaka, betul-betul celaka. Fatahluk, celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita Allah jaga dari sifat yang demikian, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tong, kok lu udah makan kue tong? Gua nggak ada di mari, cuma dikasih buah-buahan doang. Emang kayak monyet gua. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah nikmatnya. Ini walaupun teh tapi rasanya kopi. Walaupun teh rasanya biasa aja, ngerasa kopi gue bilang. Demikian perkenalan kita. Izinkan saya memulai dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah rabbiyallah hasbiyallah. Tawakkaltu 'ala Allah, antasamtu billah, fawatu amri ilallah, masyaallah la quwata illa billah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini sebuah kutipan pendek daripada ayat Allah. Bersatu padulah, berpegang teguhlah pada tali Allah. Ini ada tali misalnya, kita pegang semuanya dan jangan bercerai-berai. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan ada yang saling iri, saling dengki, saling hasud, jangan sama sekali. La-nya tuh la nahi, di situ la larangan. Ya, kenapa? Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak untuk dikupas. Siapapun yang mengupas hikmah kedatangan Rasulullah nggak akan selesai, dijamin. Saya koleksi buku sejarah Nabi Muhammad. Setiap ada orang yang bikin sejarah Nabi Muhammad, saya beli di rumah. Setiap ada buku sejarah Nabi Muhammad, saya beli. Sejarah Nabi Muhammad saya beli. Sejarah Nabi Muhammad saya beli. Baik dalam maupun luar negeri, saya kumpulin tuh sampai satu rak isinya semua sejarah Nabi Muhammad. Saya baca satu persatu, semuanya lain tulisannya. Betapa luas Nabi kita Muhammad. Dilihat dari mana? Dari Martin Hinks misalnya, dilihat dari sisi sejarah-sejarahnya. Dilihat lagi siapa? Ani bin misalnya, ahli sejarah. Dilihat dari sisi bangsa Arabnya kayak apa. Atau Kiai Haji Munawar Khalil, dia lihat dari kelengkapan keluarga dan lingkungannya misalnya. Atau Husain Haikal dari Mesir,
Itu dilihat dari Arab pra-Islam itu kayak apa, lalu pengaruhnya terhadap dakwahnya Nabi, atau dan lain-lain. Maka salah satu hikmah yang akan saya sampaikan di sini adalah persatuan, kesatuan, ukhuwah dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah lahir pada tahun 571 dan wafat pada tahun 632. Selama 63 tahun saja beliau hidup. Namun di antara 23 tahun 610 diangkat beliau sebagai Rasul, berarti hanya 23 tahun berdakwah. Di antara 23 tahun berdakwah, 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah dan 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah. Hasilnya kayak apa? Hasilnya kayak ini sekarang. Hasilnya kita kenal Allah gara-gara beliau. Dan kita nggak pernah ketemu sama beliau. Bagaimana dong? Itu dia. Gara-gara berlangsung dakwah. Rasulullah berdakwah kepada para sahabat. Sahabat itu cus mencar ke semua pelosok. Rasulullah berdakwah kepada para sahabat. Sahabat melanjutkan risalah dakwah yang merupakan melakukan perjalanan. Hikmah daripada perjalanan itulah yang namanya rihlah, jadi persatuan. Rihlah adalah perjalanan yang biasa dilakukan oleh kaum Quraisy. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Masya Allah. Jadi kebiasaan orang Quraisy, sampai Allah Subhanahu wa taala pentingin dalam satu Al-Quran bercerita soal penduduk Quraisy. Emang kenapa sebegitu penting? Sebuah negeri yang nggak dikenal, bukan Romawi yang udah besar, bukan Persia yang udah besar, bukan Majusi, bukan Najasi, dan lain-lain besar, tapi Quraisy tak dikenal sampai menguasai 2/3 dunia. Semua negeri yang saya sebutkan tadi tunduk di bawah tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa begitu? Apa yang dilakukannya? Makanya saya bilang tadi, kalau mau bahas kagak bakal selesai, mau bahas bagian mana. Kenapa? Karena qala Aisyah radhiyallahu anha kana khuluquhu Qur'anan. Sesungguhnya akhlak Nabi itu Al-Quran. Sementara Al-Quran, lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau sekiranya ini lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, niscaya lautan itu akan kering sebelum selesai ditulis kalimat-kalimat Allah. Sekalipun kau datangkan lagi yang semisal itu, tidak akan pernah selesai. Itulah kandungan Al-Quran. Sedangkan Rasulullah itu Quran yang berjalan, maka gak akan selesai untuk membahas pribadi beliau. Namun pada pagi ini kita ambil secuil aja hikmahnya, yaitu persatuan, yaitu ukhuwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang Quraisy melakukan rihlah perjalanan di musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas, mereka semua ke daerah dingin, mereka ke Syam. Kalau musim dingin, mereka ke daerah panas, mereka ke Yaman, Hadramut. Itu kebiasaan mereka melakukan perjalanan. Akibat dari rihlah apa sih? Sebentar, akan kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Kita rehat sejenak. ILC akan kembali setelah pesan berikut. Ayo silakan. Ayo silahkan. Ini Masjid Al-Ikhlas ini subhanallah. Datang dikasih minum air panas, air hangat, dikasih snack, habis ini ntar sarapan lagi. Sarapannya apa? Bocoran. Nasi uduk. Nasi samin. Nasi samin itu nasi uduk, bukan? Beda. Oh nasi samin, kuning. Pakai apa?
Pakai tempe nggak ini potong-potong? Pakai abon nggak? Pakai daging suwir? Pakai dadar telur diiris-iris? Pakai. Ya udah dah, billahi taufik wal hidayah. Bisa motong sapi ya? Alhamdulillah. Baik. Mari kita lanjutin sejenak setelah iklan berikut barusan. Kita lihat apa sih rihlah. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Afwan, antum nama siapa? Ramadan. Ramadan. Dari mana Ramadan? Asli Lampung. Nah, enggak, makanya dari mana? Aslinya suku Jakarta, Betawi. Sama aneh sama kita. Antum dari suku mana, Pak? Lampung. Asli. Ya. Antum dari mana? Sunda. Antum dari mana? Jawa Barat. Kumaha damang? Pangestu. Antum dari mana? Antum dari mana? Antum? Antum? Jawa. Antum? Kalimantan, masya Allah jauh. Antum dari mana? Tegal. Masya Allah. Papake mulai. Kepripit kayak gue. Lihat, lihat, cuman sebaris doang. Cuma sebaris doang nih aneh tanya. Dari Jakarta, dari Lampung, dari Sunda, dari Jawa Barat, Purwakarta, dari Kalimantan. Masya Allah, jazakallah, terima kasih jempol. Ya Allah, dikasih kopi, alhamdulillah. Kopi rasa teh. Kopi, alhamdulillah. Ya. Walaupun kalau orang ngopi belum sarapan sakit mah. Ya. Kecuali kopi Babe Haikal. Lihat nih, baru sebaris doang. Baru sebaris doang. Udah berbagai macam, dari Kalimantan, dari Tegal. Coba, ini akibat apa? Rihlah. Rihlah. Beliau rihlah ini melakukan perjalanan ke Lampung. Beliau ini rihlah, kakeknya, engkongnya dulunya dari Purwakarta datang kemari. Dari Jawa Barat siapa tadi? Datang kemari. Dari Cirebon, dari Kalimantan. Itu akibat rihlah. Jadi rihlah itu persatuan, Pak. Rihlah itu ukhuwah. Coba kalau kagak ada yang hijrah, ini semua Lampung. Betul? Semua Lampung. Subhanallah. Orang yang pertama kali meminta rihlah itu adalah orang yang mendapat pahala yang paling besar. Dan itu terjadi pada era Pak Harto dengan programnya transmigrasi. Transmigran semua nih tuh. Iya. Subhanallah, gara-gara rihlah. Rihlah itu bikin persatuan gitu loh. Dan ketika rihlah terbuka ini wawasan, terbuka. Dengan rihlah itu kita nggak bakal nganggap diri kita paling benar, nggak bakal. Ana punya cerita satu orang, ya, satu orang guru dah. Sering tampil di TV jarang. Di sosial media namanya luar biasa. Tiap hari itu ada terus. Anak saya telepon. Hai sayang. Hai Bang. Hai sayang. Assalamualaikum. Di mana? Aku di Lampung. Aku di Lampung. Ih, kangen. I love you. Aku juga kangen, miss you so much. Lihat tuh. Tuh. Tuh, pada dadah tuh sama kamu. Iya. Ya. Mak, kakak mana? Kakak kan lagi itu. Oh iya. Kakak udah telepon belum? Hah? Bapak lupa pakai ceramah pakai begini kedengaran semua orang dong. Iya sayang. Iya. Aku Love you dah. udah sayang, I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, saya kalau ditelepon sama anak langsung angkat. Kenapa? Karena kehadiran kita nggak boleh ngecewain dia sekalipun seumur hidup. Apalagi marahin, apalagi apa. Dia telepon langsung angkat. Anda kalau ditelepon sama anak doang langsung angkat. Presiden Jokowi telepon belum tentu gua angkat. Belum tentu. Ya karena nggak mungkin, ngapain juga telepon gua. Iya.
Iya. Ya nggak mungkin telepon saya, ngapain juga katanya, wah ini oposisi ini anaknya gitu. Nggak mungkin ditelepon. Jadi jemaah sekalian, ini akibat ini nih, rihlah nih. Masya Allah, dengan rihlah jadi persatuan. Dengan rihlah terbuka jadi wawasan. Ada seorang guru, ulama, ustadz terkenal, tapi sering suka melakukan kontroversi. Tahlilan itu bid'ah katanya, maulid itu bid'ah katanya. Selalu begitu, yang dikeluar mulut itu sering kata-kata bid'ah, sering begitu. Bahkan kunut dibid'ahin sama dia. Allahumma hdina fiman hadayat, dibilang dibid'ah sama dia. Gitu loh. Padahal kan pakai kunut gak pakai kunut kan ada masalah. Ana tiap hari pakai kunut kagak. Tapi ketika imam gak pakai, masa kita wah sebodoh gue pakai sendiri, Allah banyak. Betul? Lah kita ikutin dong, namanya tamu. Betul nggak? Tamu kok nggak tahu diri namanya. Ya. Begitu juga kalau nggak pakai kunut. Tahu-tahu imam pakai Allahumma hdina fiman hadait. Enggak, bodoh amat, gua nggak mau. Itu namanya nggak tahu diri. Ya, karena menghormati lebih afdal daripada ibadah yang furu. Ini kan furu, cabang. Usulnya diabaikan. Usul yang penting, sembahyang subuh tuh usul wajib gitu loh. Nah, kunutnya furu. Ini sampai nggak mau sembahyang subuh di masjid, kenapa? Pakai kunut, malas gua. Iya. Ini bahlul ini namanya. Nah, ini orang saya ajak beliau tur ke Masjidil Aqsa. Nggak usah disebut dah namanya, pasti ente udah pasti nggak ada yang nggak kenal dah sama nih orang, beneran serius. Nggak ada yang nggak kenal, kalau anda sebut ente pasti kenal. Depannya hurufnya I, Ilham dong. Bukan beliau. Pokoknya seluruh Indonesia kenal, nggak usah disebut namanya. Anda bawa beliau ini ke Masjidil Aqsa. Anda ajak ke Masjidil Aqsa. Tahu-tahu pas pulang berhenti ngomong-ngomong bid'ah. Ente perhatiin, ente pasti tahu deh siapa yang dulu rajin ngomong bid'ah. Habis kita ajak keluar, Anda bilang Ustaz baru pertama kali. Iya. Dia baru pertama kali ke Masjidil Aqsa. Pas pulang berhenti ngomong bid'ah. Kenapa? Karena kebetulan 3 hari di Masjidil Aqsa ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, ada yang cingkrang, ada yang nggak cingkrang, ada yang pakai jenggot, ada yang bersih, yang licin maksudnya, ya. Walaupun afdolnya berjenggot, ya. Tapi terus di semua akhirnya apa? Diterbuka tuh wawasan. Kenapa? Karena memang demikian, saudara. Kenapa? Karena memang dulu kagak ada WhatsApp. Lah apa hubungannya Ustadz nggak ada WhatsApp? Nggak pakai, kalau nggak bisa konfirmasi. Maksudnya gimana kan? Karena tidak semua sahabat langsung nonstop bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang duduknya di belakang terus, dia cuma ngelihat Nabi dari jauh. Dia lihat Nabi salatnya tegak dan dia orangnya santai ngomongnya. Dia dakwah sampai ke Damaskus. Ditanya sama orang, bagaimana salat Nabi? Nabi kalau berdiri tegak. Nah di Damaskus semua tegak, kagak ada yang sedekap. Begitu awal mulanya, saudara. Bilal lain lagi ke Syam. Bilal itu ahli sejarah mengatakan Bilal itu orangnya tuh pendek sekali. Kontet pendek, Bilal tuh pendek sekali. Hadisnya misalnya dari Bilal ngelihat Rasulullah yang 2 meter 10 cm tingginya, Rasulullah paling gagah. Aku lihat Nabi sedekapnya di dada. Dari bawah ngeliatnya, wah hebat di dada. Ini biar dapat gambaran ya, Lalu Bilal tinggalnya di Syam. Ditanya sama orang, bagaimana salat Nabi? Aku lihat Nabi sedekap di dada. Semua di dada orang sono. Lain halnya Ali bin Abi Thalib. Maaf, Ali perutnya gemuk, gendut. Dalam sejarah mengatakan demikian. Maka kalau begini nggak bagus, di bawah. Maka Sayyidina Ali itu orang-orang di Iran gitu ya, itu sholatnya di bawah udel, di bawah pusar. Allahu Akbar. Gitu, sering kan lihat orang-orang Iran kan gitu. Lain halnya dengan Umar bin Khattab yang juga gagah sama-sama tingginya sama Nabi. Kata Umar, aku lihat Rasulullah sholat tangan kirinya menutup lambungnya, tep, gitu.
Lain lagi orang yang berkreasi harus mendahulukan kanan, nggak boleh kiri. Jadi begitu Allahu Akbar kanan duluan, set. Kanan duluan. Dia nggak mau kiri dulu, Allahu Akbar. Kan kiri duluan tuh, dia nggak mau Allahu Akbar. Tak. Dia putar dulu sebentar. Biar kanan duluan. Ada yang begitu. Maka jangan jadi perpecahan, saudara. Ente mau dibawa pusar, Allahu Akbar, boleh, sah. Makanya biar luas wawasan tuh rihlah. Allahu Akbar, boleh, sah. Ada yang di dada, Allahu Akbar, boleh, sah. Kenapa? Batasnya ketahuan di sini. Batasnya tuh ada. Yang aneh itu sendiri rekayasa. Kan kita mesti khusyuk. Allahu Akbar. Ini error otaknya. Betul. Itu yang disebut bid'ah, mengada-ngada. Kreasi sendiri. Selama di sini ke sini ya nggak ada masalah. Begitu juga soal tahiyat, bikin persatuan dong, ukhuwah dong. Dari situ awal mulanya. Kan hadisnya jelas. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihatlah, salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku salat. Nah, sahabat di samping Nabi melihat tangannya Nabi gemeter. Aku lihat Nabi menggerak-gerakkan tangan jarinya. Yang atuh bilang, lo kalau nggak gemeter jangan digemeter-gemeterin dong. Terus lo karena khusyuknya dia takut kepada Allah sampai gemeter. Tapi kan Nabi bilang, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Mau gemeter kek enggak kek, ikutin aja Nabi. Jadi nggak konsen. Nabi kan maksudnya nggak gemeter, dia tiba-tiba, gua mau gemeter, boleh, selama yang keluar telunjuk. Allah sami Allah. Kalau mentang-mentang At-tahiyatul Kenapa? Orang Sunda Pak mau nggak? Gawat kalau begitu. Iya. Mentang-mentang orang Cianjur At-tahiyatul ya. Metal nih, anak metal nih. Mentang-mentang anak metal At-tahiyatul. Kacau? Selama ada yang telunjuk yang keluar nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Usulnya kita baca tahiyat. Ente mau tangannya begini atau enggak terserah ente. Itu furu. Usul yang nggak boleh beda. Furu emang wajib beda. Maaf, bukan wajib beda ya. Tapi ikhtilafi ummati rahmah dari situ. Gitu loh. Pakai jilbab wajib, Bu. Wajib pakai jilbab. Ini jangan pakai tereng aling-aling. Oh, ada tuh salah satu tafsir sering tampil di TV. Cuman yang undang Metro TV doang. Mengatakan jilbab nggak wajib, sembarangan. Nggak, yang begini nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Kenapa? Karena jutaan ulama di Indonesia, jutaan ulama di Malaysia, jutaan ulama di Brunei, jutaan ulama di Saudi Arabia, jutaan ulama di Mesir, semuanya mengatakan jilbab itu wajib. Kalau cuma atu doang, pinggirin aja, nggak usah dibahas. Atu doang yang ngomong. Jilbab itu wajib, itu usulnya. Purunya, lo mau pakai jilbab warna hitam kek, warna kembang kek, lo mau pakein cadar kek, itu furu, terserah begitu. Kita ambil usulnya tuh yang nggak boleh berbeda tuh di situ. Lo mau pakein kelihatan muka semua kek, lo mau kelihatan mata doang, jidat ketutup semua, udah jidat ketutup pakai kacamata hitam, terserah. Ya, itu furu, boleh, mau nggak silahkan. Jadi kalau kita bisa menjaga yang seperti itu, insya Allah kita berada dalam jalur ukhuwah namanya. Kita dalam jalur persatuan dan kesatuan. Kalau enggak berantakan Pak, beneran berantakan. Makanya disuruh rihlah. Karena rihlah dampaknya adalah persatuan. Karena rihlah membuka wawasan kita. Ya. Saya pernah tuh lagi datang ke Cibubur, di belakang restoran Padang Cibubur tuh yang mau ke Cikeas seberangnya. Karena datang lebih cepat, Anda datang kecepetan.
Kayak begini datang kosong, ada mic begitu kosong, ada merbot lagi nyapu. Ustadz silakan Ustadz. Maklum nih belum pada datang. Iya nggak apa-apa, saya kecepatan, saya kira macet, nggak taunya enggak, saya duduklah di situ. Saya duduk di situ. Lalu saya pegang mic, hidup. Saya panggil jamaah. Namanya orang Betawi zaman dulu ya. Biasanya kalau manggil jamaah gimana? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Begitu kan? Atau kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin, kan begitu. Datang orang baru datang. Rupanya dia pegang dekat-dekat situ rumahnya pengurus juga. Datang main ambil mic saya. Bid'ah itu bid'ah. Kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar. Yang masuk katanya panitia surga neraka. Luar biasa. Astaghfirullahalazim, saya bilang. Padahal saya doain dia ya Rabbi, wahai Tuhan, bil Mustafa, wahai Nabi Muhammad, ya, baligh maqasidana, sampaikanlah maksud kami ya Allah. Kepada siapa sampai maksudnya? Kepada ngikut Nabi Muhammad. Ya, tapi dibilang bid'ah ya Allah, bid'ah. Terus kemudian kebetulan saya akhirnya batal, saya mau wudu. Dia ngelihat orang yang tadi, dia ngelihat celana saya ini nutupin mata kaki. Dia tegur lagi, Ustadz itu bid'ah, itu neraka kaki yang begitu Ustadz. Akhirnya dia berpikir, nih kalau Islam semua kayak begini, ya, dia pegang senjata, kita pegang senjata, main tembak-tembakan ya kayak begini. Kalau Islam semua kayak begini nih, kayak di ISIS, akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, juga memalukan, nauzubillah, nauzubillah, pegang granat, Allahu Akbar, yang teriak Allahu Akbar tapi saling ngebunuh, bayangin coba, di mana akalnya itu? Ketutupi oleh syaitan, menganggap orang lain kafir, menganggap orang lain bid'ah, menjauh-jauhkan hati. Padahal coba lihat para sahabat Nabi dalam menyikapi hadis, Rasulullah bilang jadikan witir sebagai penutup sholat. Maka Abu Bakar Siddiq habis sholat isya, dia sholat ba'diyah, dia sholat witir. Kenapa? Penutup sholat. Umar bin Khattab menyikapinya lain lagi. Dia habis sholat isya, dia ba'diyah, dia pulang, dia tahajud, ntar malam di rumah baru ditutup dengan witir. Sementara Abu Bakar malam-malam bangun lagi tahajud, mengulangi witirnya, witir 2 kali tiap malam. Coba. Tapi Abu Bakar nggak pernah mengatakan Umar bid'ah, dan Umar pun nggak pernah mengatakan Abu Bakar bid'ah. Coba ente pikirin itu. Bilal habis wudhu langsung sholat syukril wudhu namanya, sholat syukur wudhu namanya, dan kagak pernah disuruh sama Nabi, dan Nabi pun nggak pernah perintahin, dan Nabi pun nggak pernah saranin, dan Nabi pun nggak pernah contohin seumur hidupnya. Ada sahabat yang berani berkata Bilal bid'ah? Ada, bahkan terompahnya udah disimpan sama Allah di sorga. Bilal, coba lihat. Ini kita baru beda dikit bid'ah loh, bid'ah. Saya begituin sama orang, saya bilang, oh jadi maksudnya gimana Pak? Setiap yang baru tuh bid'ah. Maksudnya yang kagak ada pada zaman Nabi itu bid'ah Pak. Oh ya, maaf. Muka begini nggak ada pada zaman Nabi. Terus berarti muka lo bid'ah. Zaman Nabi nggak ada muka kayak begini, nggak ada. Zaman Nabi nggak ada topi kayak begitu tuh topi bid'ah tuh. Dia melin Ustaz Somad, gue pakai begitu enggak. Satu Somad kan topinya begitu, bid'ah namanya. Ini apalagi begini nih, tapis Lampung, bid'ah ini. Jadi kesimpulannya saudara, jangan mengklaim soal bid'ah. Jangan mengklaim apalagi takfiri, mengkafir-kafirkan orang, jangan. Nggak baik.
Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala tazukku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa diri suci bersih. Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu. Wali Songo dah dakwahnya luar biasa. Membuat dari Aceh sampai Papua itu menjadi negara yang 99% waktu itu ya Muslim semua. Kenapa? Gara-gara itu Wali Songo itu. Ya, lagu bid'ah enggak kata Wali Songo, digubah lagu. Dia ubah syairnya supaya orang-orang mau sholat ke masjid. Lir ilir tandure wong sumilir curoyo tasenggu temanten anyar cah angon no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo mbasuh dodotiro kanggo mbasuh dodotiro. Itu Sunan Kalijogo Pak, jangan dibid'ahin. Apa dia bikin syair, dia bilang lir ilir tandure wong sumilir. Itu padi itu baru mulai menguning tuh, sumilir seperti pengantin baru tuh. Cah angon penekno blimbing kui, anak-anak, orang tua. Cah angon tuh bukan buat anak doang ya, yang lagi jalan, lagi sibuk dengan kerjaannya. Penekno blimbing kui, panjat tuh yang pohon blimbing. Lah, kepikir coba pohon blimbing kan nggak dipanjat, dipetik, bener nggak? Ada maksudnya. Mesti yang dipanjat tuh penekno pohon jambu sono, betul. Pohon rambutan sono, betul. Pohon mangga sono, betul. Tapi kenapa? Karena Sunan Kalijogo mau ngajarin kita penekno blimbing kuwi itu segi 5. Sholat lunyu penekno. Memang susah licin naiknya, tapi kanggo basuh dodotiro untuk membersihkan isi dada. Allahu Akbar. Terus apa? Kumitir beda ing pinggir kanggo mono jlumatono kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo surah oh surahi yo Allahu Akbar gitu. Ayo mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, ayo. Yo surah oh surahi yo, ayo siarkan Allahu Akbar. Begitu. Ini apa bid'ah. Lagu-lagu tuh enggak boleh bid'ah. Ya, lagu begitu mah membawa orang kepada takwa. Dulu wayang dianggap batil. Karena apa? Karena dalam pertunjukan wayang ada madat, ada modom, molimo madat, minum, mendem, madon, main. Tuh. Jadi haram wayang. Coba tuh. Kalau Sunan Bonang berkata begitu dulu, haram wayang. Boro-boro bisa Islam, betul? Apa yang Sunan Bonang lakukan? Sunan Bonang yang jadi dalang, saudara. Sunan Bonang yang jadi dalang. Tapi masuknya yang pakai duit segobang dirubah sama dia, pakai jamus Kalimosodo. Tuh. Cara masuknya supaya gratis harus baca 2 kalimat syahadat. Tuh. Jadi pada belajar orang Jawa waktu itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Enggak apa-apa. Jangan dikritik. Dulu Jokowi bilang Al-Fatihah. Enggak apa-apa, jangan dikatain. Dosa lo ngatain presiden, apalagi ngatain orang biasa. Ya. Kalau nggak suka mah diem aja kayak gua. Yang penting nggak ngata-ngatain, betul. Lah ya dia laki-laki, gua laki-laki, mah suka sama laki-laki sih. Lo kira LGBT apa? Jadi Pak Jokowi dulu bilang Al-Fatihah dihina. Saya tuh yang bilang pada waktu itu haram ente. Ya tapi mau Al-Fatihah loh. Dia orang Jawa, lidahnya nggak pas, ya nggak apa-apa urusan lidah dong. Yang takwa tuh bukan yang Al-Fatihah, bukan juga. Yang paling berhak tuh orang yang menjalankan, sekalipun nggak pandai membaca atau nggak fasih. Betul?
Saya bukan belain dia. Wow, saya udah berubah nih belain dia. Enggak. Iya. Aku tirain. Bukan soal belain, tapi karena emang lidahnya begitu, nggak apa-apa saudara, jangan dikatain. Nah itu, ya akhirnya jamus kalimah sodo, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi wayang boleh yang tadinya dibilang sumber maksiat dirubah oleh Sunan Bonang. Fadlu. Begitu juga yang lain, banyak yang dirubah oleh beliau-beliau dalam rangka dakwah. Dulu kagak rame, maulid nggak dikenal di Indonesia, nggak dikenal, biasa aja datar. Tapi beliau yang memperkenalkan maulid, apalagi kedatangan para habaib yang membuat maulid menjadi syiar. Ya, jangan dikatakan bid'ah dong. Ini kan bagian dari peringatan. Fadzakir, beri peringatan. Peringatannya boleh melalui maulid. Kenapa? Karena orang lama tuh nggak ngumpul, maka dikumpul. Jadi begitu kumpul diperingatin. Terus kemudian pada zaman dulu, zaman Hindu, itu kalau orang meninggal kumpul 3 hari, 7 hari, 40 hari kumpul. Ini kalau umpamanya dulu, ya, Sunan Kalijogo juga tuh, ya, Sunan Gunung Jati, langsung mengatakan itu bid'ah, itu sesat, budaya Hindu, dibacok. Betul? Lalu udah kebiasaan turun-temurun begitu. Bagaimana caranya dong? Dirubah dari bacaan yang om diganti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan dong dibilang bid'ah. Itu namanya ijtihad. Itu namanya strategi mengumpulkan massa. Untuk mengumpulkan massa kita bikin tablik akbar. Jangan bilang bid'ah. Untuk mengumpulkan massa kita bikin maulid Nabi Muhammad, jangan dibilang bid'ah. Ini bagian daripada strategi dakwah. Yang namanya strategi nggak bisa dibid'ahin. Salah aja pahalanya satu, apalagi benar, betul? Ijtihad itu salah, pahalanya 1, apalagi benar, pahalanya 2. Begitu. Mudah-mudahan yang singkat ini makin erat persatuan kita, makin kompak kita, makin nggak bisa dan nggak mau dan tidak akan pernah kita mau mengklaim kita yang paling benar. Enggak, semuanya insya Allah selama usulnya nggak berubah, kita sama-sama dalam satu barisan bersama Nabi dan para sahabatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berada dalam satu barisan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sama Ahmadiyah nggak bisa, Nabi lo lain sama gua, betul? Kalau sama Syiah nggak bisa, lu tukang caci maki para sahabat dan istri Nabi, lu nggak suka sama Abu Bakar, lu benci Umar bin Khattab, lu katain Nabi Muhammad katanya salah wahyu, harusnya wahyu ke Sayyidina Ali, nggak bisa kalau yang begitu ceritanya. Wassalam kalau yang begitu, ya. Mudah-mudahan pertemuan ini makin mempererat kita semua sebagaimana pesan Nabi, wala tabaghadu wala ta'asadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Demikian, kita masih ada waktu untuk melakukan sholat syuruk insyaallah. Dari saya cukupkan.